Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D praktikan teknologi farmasi 3 steril. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai pembuatan bedak tabur. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian serbuk. Serbuk adalah campuran homogen dua atau lebih obat yang diserbukkan. Karena mempunyai luas permukaan yang luas, serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih larut daripada bentuk sediaan yang dipadatkan. Serbuk diracik dengan cara mencampurkan bahan obat satu persatu, sedikit demi sedikit, dan dimulai dari bahan obat yang jumlahnya sedikit. Dalam pencampuran serbuk, hendaklah dilakukan secara cermat dan jaga-jaga jangan ada bagian yang menempel pada dinding mortir, terutama untuk serbuk yang berkhasiat keras dan dalam jumlah yang kecil. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan serbuk. Jadi yang pertama itu adalah obat yang berbentuk kristal atau bongkahan besar hendaknya digerus terlebih dahulu. Yang kedua, obat yang berkhasiat keras dan jumlahnya sedikit dicampurkan dengan zat penambah atau konstituen dalam mortir. Yang ketiga, obat yang berlainan warna diaduk bersamaan agar tampak bahwa serbuk sudah homogen. Yang keempat yaitu adalah obat yang jumlahnya sedikit dimasukkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah obat yang volumenya kecil dimasukkan juga terlebih dahulu. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah derajat kehalusan. Jadi kehalusan suatu serbuk tersebut dinyatakan dengan 2 nomor, maka artinya derajat kehalusan serbuk dinyatakan dengan nomor pengayakan yang digunakan. Jika derajat kehalusan suatu serbuk dinyatakan dengan 1 nomor, artinya adalah semua serbuk dapat melewati pengayakan dengan nomor tersebut. Jika derajat yaitu semua serbuk dapat melalui pengayakan dengan nomor terendah dan tidak lebih dari 40%, maka serbuk tersebut melewati pengayakan dengan nomor tertinggi. Contoh, serbuk 40/60 artinya serbuk dapat melalui pengayakan nomor 40 seluruhnya dan tidak lebih dari 40% melalui pengayakan nomor 60. Oke, baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah serbuk tabur. Jadi serbuk tabur adalah serbuk ringan yang digunakan untuk penggunaan topikal, dapat dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang halus untuk memudahkan penggunaan pada kulit. Umumnya harus lewat ayakan 100 mes agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian yang peka. Jadi untuk 1 mes dalam setiap panjang 1 inchinya ada 100 lubang. Seluruh serbuk harus terayak semuanya. Yang tertinggal di dalam ayakan dihaluskan lagi dan semuanya sampai seluruhnya itu terayak. Setelah semua serbuk itu terayak, dicampur kembali dan diaduk lagi. Jangan digunakan serbuk semua sebelum tercampur homogen seluruhnya. Baik, selanjutnya ini yaitu aturan pembuatan serbuk tabur. Nah, ada beberapa aturan pembuatan serbuk tabur. Di antaranya, serbuk tabur yang mengandung lemak diayak dengan ayakan nomor 44, serbuk tabur yang tidak mengandung lemak diayak dengan ayakan nomor 100, dan seluruh serbuk tabur harus terayak semuanya. Nah, serbuk tabur harus bebas dari butiran kasar dan dimaksudkan untuk obat luar. Tok, kaulin, dan bahan mineral lainnya yang digunakan untuk serbuk tabur harus bebas dari bakteri Clostridium tetanyl dan Clostridium welchi dan Bacillium anthracite. Nah, cara sterilisasi serbuk tabur ini ialah dengan pemanasan kering pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, serbuk tabur ini tidak boleh digunakan untuk luka terbuka karena akan menyebabkan luka yang terkena bedak menjadi keras. Hal ini dikutip dari Ansel tahun 2005. Nah, selanjutnya ini yaitu cara pembuatan serbuk tabur yang mengandung bahan-bahan yang di samping. Bisa dilihat, yang pertama itu jika dia mengandung adapslanae, vaselin, emplastrum, oxidibum blisi, itu dibuat dengan cara dilarutkan dalam eter atau aseton, kemudian dikeringkan dengan baik. Yang kedua, jika dia mengandung icitiol, itu dibuat dengan cara diencerkan dengan eter subspiritus atau etanol 96%, kemudian dikeringkan dengan tok. Yang ketiga, jika dia mengandung parafin cair, minyak jara, dibuat dengan cara dicampurkan dengan tok sama banyak, kemudian sisa tok ditambahkan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian jika dia mengandung camphor, mentol, timol, asam salisilat, balsam verum, itu dibuat dengan cara dilarutkan dengan eter atau etanol 96%. Selanjutnya, larutan formaldehid itu dibuat dengan cara jika dalam jumlah kecil dicampur terakhir, dan jika dalam jumlah besar dibuat dengan menggantikan dengan cara formaldehid padat 1,5 kali bobotnya. Nah, dan terakhir itu jika dia mengandung minyak atsiri, dibuat dengan cara campur terakhir ke dalam campuran serbuk yang telah diayak. Hal ini dikutip dari Syamsuddin tahun 2007.
Berikut keuntungan dan kerugian dari serbuk. Adapun keuntungannya yaitu sebagai campuran bahan obat sesuai dengan kebutuhan, dosis lebih tepat, lebih stabil daripada sediaan cair, dan memberikan disolusi lebih cepat. Adapun kekurangannya yaitu kurang baik untuk bahan obat yang mudah rusak atau terurai dengan adanya kelembapan atau kontak dengan udara. Dan juga bahan obat yang pahit akan sukar tertutupi, rasanya peracikannya juga cukup lama. Nah, selanjutnya ada pun syarat bahan untuk serbuk tabur sendiri. Yang pertama yaitu bahan serbuk tabur yang bersifat menyerap air tidak boleh digunakan pada luka terbuka dan berair karena akan mengeras. Yang kedua, bahannya hidropop akan mencegah kehilangan air dari kulit dan tidak mengeras pada luka terbuka. Dan yang ketiga, talkum atau bahan tambahan lainnya yang akan digunakan untuk luka terbuka harus disterilkan terlebih dahulu untuk mencegah infeksi. Berikutnya ini adalah bahan-bahan dari bedak tabur. Jadi bahan dasar untuk bedak tabur ini digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan silikat, kedua golongan karbonat, dan yang ketiga ini adalah golongan oksida logam. Untuk golongan yang silikat itu ada talkum. Talkum berupa serbuk halus yang bersifat licin, namun kemampuan menutupinya itu sangat rendah. Yang kedua ada kaolin. Kaolin ini kekuatannya baik dalam menutupi, daya adesinya baik, dan dalam jumlah maksimum 25% itu dapat mengurangi sifat mengkilat dari talkum. Untuk golongan karbonat ini ada magnesium karbonat, sifatnya itu dapat mengabsorpsi pewangi, mendistribusi pewangi, dan dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan kulit kering. Lalu ada CaCO3, sifatnya ini mengurangi sifat mengkilat dari talkum, mempunyai daya menutup, dapat mengabsorpsi pewangi, dapat mengabsorpsi keringat. Jika dalam jumlah banyak, kulit dapat menjadi kering. Yang ketiga ini ada golongan oksida logam, ada ZNO yang memiliki sifat daya menutupinya baik, mempunyai daya terapeutik, dan dapat memutihkan kulit. Sedikit adesif, apabila dipakai lebih dari 25% akan mengakibatkan kulit menjadi kering. Lalu ada TiO2, daya menutupinya baik sekitar 3-5 kali dari ZNO, dan kurang adesif. Golongan polisakarida ini ada pati beras, namun jarang digunakan karena mudah rusak oleh bakteri. Lalu ada golongan garam logam asam organik, contohnya itu ada Mg stearat, Zn stearat. Untuk sifatnya ini adesif, tahan air, pemakaiannya itu berlebih memberikan bau tak enak, dan kulit berbintik-bintik biasa dipakai 4-15%. Untuk bahan pengkilat itu gunanya untuk memberikan efek mengkilat bagi pemakaiannya, contohnya itu ada guanine, itu termasuk senyawa alam, bismut oksiklorida itu termasuk sintetis, dan serbuk mutiara. Selanjutnya ini ada bahan-bahan dari pembuatan bedak tabur, salah satunya itu ada bahan pewarna. Jadi untuk bahan pewarna ini sesuai dengan yang sudah diizinkan oleh Badan POM itu sekitar 1-5% untuk jumlahnya. Jadi untuk bahan pewangi ini memiliki beberapa syarat yang sudah ditentukan. Yang pertama ini tidak merangsang kulit, stabil pada media yang sedikit alkali, tidak mudah teroksidasi, tidak mudah menguap, dan kadarnya itu sekitar 0,2-1%. Data hasil pengamatan dari uji evaluasi bedak tabur. Yang pertama ada uji organoleptis. Syarat uji organoleptis, warna putih, seragam, dan bentuk halus dengan ukuran yang sama. Pada hasil pengamatan diperoleh bedak tabur berwarna putih, bentuk halus dengan ukuran yang sama sehingga bedak tabur memenuhi syarat uji organoleptis. Yang kedua ada uji pH. Syarat uji pH pada bedak tabur yaitu pH menyesuaikan dengan pH kulit sebesar 6,8. Hasil pengukuran pH pada bedak tabur diperoleh pH 6,8 sehingga bedak tabur memenuhi syarat uji pH. Selanjutnya uji kualitatif. Syarat uji kualitatif menurut Farmakopeia Indonesia edisi 6, identifikasi dilakukan menggunakan FeCl3 akan menghasilkan warna ungu. Hasil pengamatan pada uji kualitatif didapatkan sediaan bedak tabur itu positif berwarna ungu, sehingga sediaan bedak tabur memenuhi syarat uji kualitatif. Yang keempat ada uji kuantitatif. Syarat uji kuantitatif bedak tabur asam salisilat menurut Farmakopeia edisi 6, identifikasi dilakukan dengan titrasi menghasilkan warna merah jambu lemah dengan kadar 95% sampai 105%. Hasil pengamatan uji kuantitatif didapatkan warna merah jambu lemah dengan kadar 96%. Kadar tersebut masih masuk dalam rentang syarat sehingga sediaan memenuhi syarat uji kuantitatif. Pada uji kemasan
diuji menggunakan metilen blue 1%. Sediaan memenuhi syarat apabila tidak menimbulkan warna biru pada sediaan. Sedangkan hasil pengamatan pada uji kemasan didapatkan tidak terbentuknya warna biru sehingga sediaan memenuhi syarat. Pada uji luas permukaan, syarat yang harus dipenuhi adalah serbuk menunjukkan sudut 45 derajat. Hasil pengamatan pada uji luas permukaan didapatkan sudut 45 derajat sehingga sediaan telah memenuhi syarat uji luas permukaan. Selanjutnya yang ketujuh ada uji sifat alir. Sifat alir yang baik menunjukkan bahwa 100 gram serbuk dapat mengalir tidak lebih dari 10 detik. Hasil pengamatan pada uji sifat alir diperoleh bahwa 100 gram serbuk dapat mengalir dengan waktu 9 detik, sehingga sediaan telah memenuhi syarat uji sifat alir. Selanjutnya, uji keseragaman ukuran. Serbuk bedak pada uji keseragaman ukuran memenuhi syarat apabila mampu lolos dengan pengayak 100 mesh. Hasil pengamatan pada uji keseragaman ukuran diperoleh semua serbuk bedak dapat rayak sempurna dengan menggunakan pengayak 100 mesh sehingga bedak tabur yang dibuat itu telah memenuhi syarat uji keseragaman ukuran. Yang kesembilan ada uji iritasi. Syarat uji iritasi itu apabila dilakukan pengujian kepada beberapa sampel orang tidak menimbulkan gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. Hasil pengamatan pada uji iritasi didapatkan sediaan itu tidak menimbulkan gatal-gatal dan kemerahan pada kulit sehingga sediaan telah memenuhi syarat uji iritasi. Selanjutnya ada uji homogenitas partikel. Syarat uji homogenitas partikel ukuran pada bedak tabur seragam serta sifat alirnya baik. Hasil pengamatan pada uji homogenitas partikel didapatkan ukuran partikel yang seragam pada bedak tabur dan sifat alir bedak tabur telah baik sehingga bedak tabur asam salisilata telah memenuhi syarat uji homogenitas partikel. Yang ke-11 ada uji kelembapan. Syarat uji kelembapan, serbuk bedak tidak mengandung air sedikit pun. Hasil pengamatan uji kelembapan diperoleh serbuk bedak tidak mengandung air sehingga bedak tabur telah memenuhi syarat uji kelembapan. Yang terakhir, uji sterilitas. Uji sterilitas syaratnya itu menyatakan bahwa tidak adanya mikroorganisme setelah inkubasi selama 24 jam. Hasil pengamatan pada uji sterilitas didapatkan 0 koloni di mana tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme setelah inkubasi selama 24 jam sehingga sediaan telah memenuhi syarat. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sediaan bedak tabur dengan formulasi asam salisilat, oleum ricini, zinc oksida, sulfur precipitatum, asam borat, talkum berkhasiat sebagai keratolitik untuk kulit bergatal dan kemerahan. Prosedur kerja pembuatan bedak tabur steril dilakukan dengan tahap sterilisasi alat dan bahan, pembuatan sediaan, dan kontrol kualitas untuk menjamin mutu kualitas sediaan yang diproduksi. Yang terakhir, sterilisasi yang digunakan untuk bedak tabur adalah sterilisasi kering dengan menggunakan oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.